Puji Tuhan, hari ini saya didorong berkhotbah dari Roma 4 ayat 17 mulai. Beginilah ayatnya. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa ya bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun berharap juga percaya bahwa ia akan menjadi bapa bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, bahwa raih Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah perhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Khotbah saya hari ini bicara, tetaplah percaya, janganlah bimbang. Saya didorong untuk mengingatkan kita untuk tetap percaya, jangan pernah bimbang. Nas ini menceritakan Abraham waktu menerima janji Allah. Dia belum melihat apa-apa dari janji itu. Dia menerima janji itu dari Tuhan. Setelah ia menerima janji itu dari Tuhan, kondisinya tidak semakin baik. Tuhan berjanji bahwa Dia akan punya keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Tetapi kondisinya berjalan waktu ke waktu, bukan istrinya makin muda atau Abraham makin segar, tapi faktanya dengan berjalannya waktu, istrinya mati haid dan Abraham sendiri katanya makin lemah. Seringkali fakta seperti ini terjadi dalam hidup kita. Kita tahu janji Tuhan, kita tahu firman Tuhan, tetapi berjalannya waktu, apa yang kita lihat tidak semakin baik, tapi justru ada tanda-tanda seperti lebih buruk. Itu kenyataan di dalam banyak hidup orang. Sampai hampir mayoritas pendeta, kalau tidak 100% berkata, jawaban doa katanya 3. Berdasarkan pengalaman hidup. Yang pertama, Tuhan menjawab tidak. Yang pertama, yang kedua, nanti. Yang ketiga, ya, itu tidak ada di Alkitab.
Gak ada jawaban doa 3 di Alkitab. Tapi itu muncul dari pengalaman hidup. Karena seringkali mereka tidak melihat jawaban doanya atau menunggu begitu lama. Dan ada juga pengalaman doanya dijawab, maka disimpulkanlah jawaban doa itu 3. Tidak, ya, dan nanti. Tapi Alkitab tidak pernah ngomong seperti itu. Sama seperti pengalaman Abraham. Dia tunggu. Tidak makin baik situasinya. Istrinya malah mati haid. Dia makin tidak ada kekuatan. Tetapi yang menjadi anugerah bagi kita dari kehidupan Abraham, ia tetap percaya. Benarlah kata Tuhan bahwa kita tidak hidup karena melihat, tapi hendaklah kita hidup karena percaya. Bapak Ibu, kalau engkau melihat di hidupmu hari lepas hari, apa yang kau percayai tidak menunjukkan tanda-tanda yang baik, tetaplah percaya. Tuhan sanggup melakukan firman-Nya. Tuhan sanggup menggenapi janji-Nya. Saya tidak tahu, berkali-kali diingatkan untuk saya berkhotbah tentang pokok tetaplah percaya dan janganlah pernah bimbang. Orang benar itu hidup oleh imannya saja. Alkitab menulis 4 kali ayat itu dalam kitab Roma, kitab Ibrani, dan di dalam kitab Habakuk. Orang benar akan hidup oleh imannya. Maka jangan pernah goyah. Berkali-kali saya sudah mengingatkan, apa toh itu iman? Apa sesungguhnya iman? Sebab banyak orang latah bicara percaya saja, tapi sesungguhnya mereka tidak tahu apa itu percaya. Percaya adalah memegang teguh janji yang tertulis dalam Alkitab. Itu iman. Orang benar itu, orang percaya itu adalah orang yang percaya kepada seluruh perkataan Alkitab akan digenapi oleh Tuhan. Itulah iman. Kita percaya kepada Yesus karena Alkitab berkata. Kita percaya ada surga karena Alkitab berkata. Kita percaya ada berkat masa depan karena Alkitab berkata. Jadi iman adalah percaya teguh kepada perkataan Alkitab. Kalau kau tidak percaya Alkitab, jangan katakan engkau orang percaya. Orang percaya adalah orang yang percaya bahwa semua yang tertulis dalam Alkitab akan digenapi sebelum langit dan bumi berlalu. Itulah yang diajarkan di dalam hidup saya sejak sekolah minggu. Tiap perjanjian dalam Alkitab, tiap pasal ayat baris ku punya, ku berharap cintanya Allah, tiap perjanjian Allahku punya. Itulah percaya, memegang teguh apa yang dikatakan firman Allah. Maka Yesus berkata, langit dan bumi boleh berlalu, tapi satu titik dan satu iota pun dari Alkitab tidak akan berlalu. Itulah iman.
maka tetaplah percaya. Pemilu banyak tanggapan goncang ganjing. Tapi kalau saya sebagai gembala Bukit Sion berkata, pemilu membuktikan Alkitab benar. Saya ulang, saudara-saudara jangan bingung tafsiran, pandangan. Saya hanya berkata, nanti saya akan jelaskan apa ketetapannya. Pemilu membuktikan tahun ini Alkitab benar. Apa yang menjadi alasannya? Permulaan malapetaka yang dialami dua paslon yang kala itu waktu Israel ditolak datang ke Indonesia main sepak bola. Tiba-tiba seorang tokoh agama dari sebelah berkata, saya akan melihat apakah Alkitab orang Kristen masih benar, kata beliau. Kalau si anu itu menang, itu berarti Alkitab sudah tidak berkuasa lagi. Karena dia telah menolak umat Tuhan untuk datang di Indonesia. Dua, calon presiden itu mengomentari soal Israel dan Palestina dan cenderung untuk merendahkan Israel, kecuali beliau yang menang, Prabowo dan Gibran. Tidak satu kata pun keluar dari mulut beliau tentang orang Israel dan Palestina. Dan saya mengatakan, Tuhan, Alkitab benar. Bukankah Kejadian 12 berkata, siapa yang merendahkan engkau akan direndahkan. Siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Saya melihat Alkitab menyatakan dirinya benar. Yang diberkati, diberkati betul. Yang menolak, ditolak betul. Sudah ada muncul satu YouTube yang saya baca dengan pernyataan, dulu kau hapuskan mimpi kami bahwa Indonesia akan menerima umat Tuhan. Sekarang kau terima, katanya, kamu menerima upah yang kau tabur itu. Maka tetaplah percaya. Tetaplah percaya. Saya ulang, Alkitab nggak pernah salah. Alkitab nggak pernah salah. Nggak pakai pikiran. Calon 02 nggak kebayang sebegitu buruk suara jumlahnya. Tapi beliau yang terang-terangan menolak Israel untuk datang ke Indonesia. Dan betul-betul tertolaklah sekarang. Maka jangan pernah bimbang, Alkitab ini loh. Ini Alkitabnya, ini kitabnya Tuhan. Ini perkataan Tuhan. Semua orang bisa memberi analisa. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak menganalisanya berdasarkan pikiran kita, seenak kita. Tapi kita harus bertindak di atas firman Allah. Maka jemaat Bukit Sion, saya ingatkan, tetaplah percaya. Itu yang harus kita jaga. Lebih dari segala-galanya. Di salah satu khotbah saya diingatkan lagi setelah saya menonton YouTube khotbah saya. Tidak ada seorang pun manusia yang mampu mengatur jalan hidupnya untuk lebih baik. Hanya Tuhan satu-satunya
pencipta yang sanggup mengelola hidup kita untuk lebih baik. Selanjutnya saya akan memberitahu, kalau kita tetap percaya bagian-bagian apa yang dijanjikan Tuhan dapat kita hidupi, bertolak dari Abraham. Saya akan berangkat dari pengalaman hidup Abraham yang tetap percaya dan apa saja yang dia bisa lihat di hidupnya. Yang pertama, Yakobus 2 ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Karena Abraham dapat mempertahankan imannya tetap teguh, maka Allah memperhitungkan iman itu kepadanya dan menyebut Abraham adalah sahabat Allah. Menjadi sahabat Allah kurang apa? 3 calon presiden kita sebelum pemilihan tanggal 14 Februari masing-masing berusaha mendekatkan diri kepada mereka dengan harapan mereka akan menang tanggal 14 Februari yang lalu. Yang satu berpindah dari partai yang satu kepada yang lain. Persahabatan yang satu bergeser kepada persahabatan yang lain. Kenapa itu terjadi? Harapannya akan menjadi dekat dengan calon presiden yang akan jadi besok ini. Masing-masing mencari jalan supaya terjadi persahabatan dengan orang-orang penting itu. Tetapi dengarlah, kalau persahabatan dengan mereka saja begitu penting, bagaimana dengan persahabatan dengan Allah? Iman yang teguh yang dipraktekkan oleh Abraham menjaminnya menjadi sahabat Allah. Jaga imanmu supaya Tuhan menjadikan dirimu menjadi kekasihnya, menjadi sahabatnya. Sekalipun tidak nampak secara kasat mata, tapi persahabatan dengan Allah itu terjadi. Sungguh terjadi. Dan kalau itu terjadi, bukan Tuhan yang diuntungkan, kita yang diuntungkan. Maka jaga imanmu supaya Tuhan memperlakukan kita sebagai sahabatnya dalam hidup sehari-hari. Saya bercakap-cakap dengan Tuhan tiap hari lebih dari biasanya. Saya dapat menyaksikan bagaimana hidup yang dekat dengan Tuhan. Semua baik. Saya tidak bisa mengatur semua, tapi Tuhan mengaturnya. Maka jaga imanmu supaya engkau punya kesempatan menjadi sahabat di hadapan Allah. Yang kedua, Ibrani 11:28 menulis. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Oleh imannya yang teguh, yang dijaganya, yang dipertahankannya. Alkitab berkata,
Abraham menjadi taat. Abraham menjadi taat. Dan ketaatannya membuat Tuhan terpesona. Sehingga Tuhan memberikan dia tanah baginya dan bagi keturunannya untuk didiami selama bumi ada. Bapak Ibu, semua kita bicara Alkitab, muaranya supaya kita menjadi jemaat orang percaya yang taat. Semua, mau apa saja sebenarnya disampaikan. Muaranya dari semua nasihat firman Allah adalah supaya kita menjadi orang percaya yang taat. Dibicarakan doa supaya kita taat melakukannya. Dibicarakan mengasihi supaya kita taat mengasihi. Dibicarakan pengampunan supaya kita taat mengampuni. Iman Abraham membuat dia menjadi orang yang sangat taat kepada Tuhan. Tanpa iman kita tidak bisa taat kepada Tuhan. Karena ketaatannya, apa yang terjadi dalam hidup Abraham. Kejadian 22 ayat 16 menyambungnya. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saya amat suka ayat ini. Saya berkali-kali bilang, Tuhan, kalaupun telingaku tidak mendengar, bersumpahlah untuk memberkati aku. Abraham disuruh mempersembahkan Ishak. Dan Abraham dapat taat. Padahal itu anak tunggal. Satu-satunya anak yang tidak mungkin lagi punya adik. Tidak mungkin lagi punya adik. Karena Sarah sudah mati haid. Tapi waktu Tuhan minta Abraham ikhlas dan taat. Maka Tuhan berkata, aku bersumpah demi diriku sendiri. Karena engkau taat sedemikian itu. Aku akan memberkatimu dan memberkati keturunanmu. Jaga imanmu. Supaya Tuhan bersumpah memberkati kita. Diberkati itu enak loh. Tidak diberkati itu susah. Ada pendeta bilang begini. Sejahtera itu bukan karena uang. Sejahtera katanya tidak selalu karena uang. Lalu saya bilang sama dia, Mas, pikir baik-baik ya. Tidak ada sejahtera tanpa uang. Siapa yang bisa bilang, aku sejahtera, sekalipun tidak ada uang sama sekali. Tidak ada sejahtera tanpa uang. Maka Tuhan memberikan uang. Jadi, tetap percaya supaya engkau diberkati Tuhan. Supaya anak-anak diberkati Tuhan. Enak diberkati Tuhan. Dulu ada orang berteriak-teriak. Gereja kita sebentar-sebentar bicara berkat. Baru sedikit diberkati juga sudah berteriak. Jadi diberkati Tuhan itu baik. Satu-satunya jalan hanya satu. Tetaplah percaya. Pegang janji Alkitab. Pegang janji Alkitab. Dulu ada banyak orang berpandangan tentang Pentakosta. Katanya Pentakosta itu tandanya kalau nyanyi tepuk tangan. Yang kedua kalau Pentakosta nangis-nangis. Rupanya keliru.
Sekarang ini orang-orang beribadah sudah banyak nangis di iman yang lain. Sudah banyak orang sekarang nyanyi tepuk tangan. Mereka tidak Pentakosta. Tapi saya mau kasih tahu. Pentakosta adalah percaya Alkitab pasti digenapi. Itulah Pentakosta. Jadi mengapa kita memilih Pentakosta? Karena kita percaya Alkitab pasti digenapi. Apa berkat yang ketiga dari pengalaman Abraham karena ia menjaga keimannya tetap teguh? Lihat dalam Ibrani 11. Ibrani pasal 11. Inilah yang ketiga. Ayat 11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Saya tidak tahu teori apa yang bisa diperkatakan kepada teori ini. Wanita mati haid punya anak. Teori apa? Teori kesehatan apa? Di sini ada ahli-ahli kesehatan. Berkali-kali saya kehilangan pengetahuan saya waktu di teologi setelah membaca Alkitab dengan cermat. Saya ulang-ulang lagi. Banyak pengetahuan saya di masa saya kuliah sirna, seperti tidak punya nilai. Salah satu di antaranya waktu orang Israel berperang dengan orang Amalek. Alkitab bercerita, Tuhan melempari Amalek dengan batu. Dan orang yang mati karena batu itu lebih banyak dari yang mati dibunuh oleh orang Israel. Bisa paham ya? Jadi yang mati dari apa yang dilakukan Allah dengan melempari orang Amalek dengan batu, lebih banyak yang mati karena batu daripada yang mati karena dibunuh Israel. Pertanyaan saya, siapa pernah dengar ada batu di sorga? Yang ada di sorga emas, bukan batu. Saya belum pernah belajar teologi selama 12 tahun. Saya belajar dari dokter-dokter teologi yang terkenal di Indonesia. Tidak ada ayat yang bilang di surga ada batu. Tapi faktanya waktu Amalek berperang dengan Israel, Tuhan melempari Amalek dengan batu. Kalau melempari saya bisa tangkap. Karena malaikat banyak. Dia bisa suruh malaikat melakukannya. Tapi batunya ketemu di mana? Apa kesimpulan kita? Tidak ada yang tidak bisa bagi Tuhan. Itu kesimpulan kita. Israel berperang. Hari 24 jam tidak cukup. Didoakanlah supaya matahari berhenti. Ilmu pengetahuan mana yang bisa menjelaskan matahari yang berhenti? Bukan bumi yang berhenti berputar. Tapi Alkitab faktanya berkata matahari pun berhenti. Kesimpulan kita, kalau kita percaya, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Saya dapat bersaksi tentang semua itu.
Maka saya mau mengingatkan, tetaplah percaya. Saya ulangi, di sini semua kita orang yang tahu pengetahuan walaupun tak terlalu pintar. Ilmu apa yang bisa menjelaskan wanita yang mati haid punya anak? Ilmu apa yang bisa menerangkan wanita mati haid masih punya anak, masih bisa melahirkan? Tapi faktanya Alkitab berkata, sampai pada tuannya Abraham masih diberi kekuatan untuk punya anak. Maka seharusnya kebenaran ini memberikan kita hikmat bahwa kalau saja mati haid saja masih punya keturunan, maka yang lebih mudah dari persoalan itu seharusnya kita percaya Tuhan sanggup melakukannya. Sebab persoalan-persoalan hidup kita tidak seberat apa yang dihadapi oleh Sarah. Pergumulan kita tidak seberat yang dihadapi Sarah. Toh dia masih bisa melihat kuasa Tuhan. Maka percayalah, tetaplah percaya, jangan bimbang. Yang terakhir, apa yang dialami oleh Abraham, naik kepada bagian 3 di PPT saya. Ibrani 11 ayat 9. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sengaja saya ubahkan posisinya. Kalau Tuhan memberkati itu tiada tara. Dengar. Kalau Tuhan memberkati, tidak sekedar yang bisa kita pikir saja. Lebih dari yang kita pikir. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan setiap Jumat, mimbar ini bersaksi. Gembala selalu menyanyi, kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Tidak tahu apakah Bapak Ibu GTK atau mungkin menghakimi saya, oh gembala rupanya cuma tahu satu lagu aja. Saya harap jangan jadi penghakiman. Tapi tanyakan, kenapa gembala selalu nyanyinya kalau setiap Jumat konser doa, kemurahan. Itu yang saya tahu. Kemurahan Tuhan itu luar biasa. Kemurahan Tuhan itu luar biasa. Saya setuju perkataan Paulus, dialah yang sanggup melakukan lebih dari yang kita doakan. Kalau Tuhan tidak lakukan, bukan karena dia tidak sanggup melakukannya, tapi karena dia tahu bahwa begitulah dulu yang lebih baik. Bisa nangkap? Kalau saya berdoa, lalu Tuhan tidak melakukan seperti yang saya minta, bukan karena dia tidak maha kuasa untuk melakukannya, tapi karena dia tahu demikianlah dulu lebih baik, maka terjadilah seperti itu. Waktu Tuhan memberkati Abraham karena imannya sampai keturunannya, begini Alkitab bilang, Ulangan 11 ayat 12, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Sebab itu aku telah turun
melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan yang luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Tanah Kanaan itu bukan saja tanah perjanjian, tapi tanah yang diawasi oleh Tuhan siang dan malam. Kurang hebat apa itu? Itu berlaku kepada kita. Tiap hari kita diawasi Tuhan. Kalau kita tetap percaya, tiap hari kita diawasi Tuhan. Bukan hanya kita, tempat yang kita diami dari pagi sampai malam, kata Alkitab. Pernah dengar Israel kekurangan di zaman modern? Pernah dengar Israel kekurangan di zaman modern? Tidak pernah. Kenapa? Karena tanahnya penuh susu dan madu. Saya ke sana tahun 2004. Kami dibawa ke sebuah gunung. Gunung itu isinya semua emas, barang tambang yang mahal. Maka tiap hari gunung itu dikorek. Gunung itu dikorek, semua lapisannya emas dan barang-barang tambang lainnya. Israel tidak kekurangan apa-apa. Itu orang adalah bangsa yang diperhatikan Allah begitu cermat. Jadi Bapak Ibu, menjadi orang yang tetap percaya adalah orang yang paling beruntung. Tetaplah percaya. Jangan goyah. Pengalaman hidup yang terjadi itu bukanlah menjadi patokan membuat kita boleh berkata, aku mesti begini, aku mesti begini. Haruslah ini patokannya. Jangan ragukan Tuhan. Tidak ada alasan kita meragukan Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu sangat baik. Barangkali ada pertanyaan. Bagaimana kami bisa percaya bahwa berkat Abraham yang diceritakan itu juga bisa terjadi dalam hidup kami? Buka Galatia pasal 3 ayat 9. Mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Yesus Kristus telah membuat ini supaya dalam Dia berkat Abraham, lihat, sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saya ulang, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham, orang beriman itu. Jadi berkat Abraham bisa sampai kepada kita oleh karena Yesus Kristus. Cerita ini bukan menghina-bobokkan, terserah. Saya berkata, saya iklan. Perjalanan hidup saya dapat menjadi iklan Alkitab, ya dan amin. Apa yang saya tidak pikir, apa yang saya tidak pernah timbul di hati, sungguh Tuhan sediakan kalau beliau mau. Maka tetaplah percaya supaya dia mau. Tetaplah pegang Alkitab supaya Tuhan menolong.
kita butuh pertolongan Tuhan. Tetaplah percaya. Kasih tahu sebelahnya, tetaplah percaya. Itu pesannya. 3 minggu yang lalu jangan berubah setia. Kemarin minggu jangan padamkan roh. Hari ini tetaplah percaya. Amin.